Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri dulu. Saya Dia Haknaja Sabila. Saya Milena Nurpadila. Saya Tufa Julianti. Nadira Nuraisyah. Nah, kami mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, kebetulan saat ini kami sedang mengerjakan tugas dari mata kuliah Hubungan Industrial, membuat podcast dan mewawancarai terkait industri-industri yang ada di Garut ini. Nah, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Kevin. Saya di sini sebagai Head of Marketing di Rental Aja. Sebelum kita masuk ke sesi podcast, aku bakalan kasih tahu tema podcast kali ini yaitu mengenal strategi bisnis rental aja, peluang dan tantangan di industri rental motor dan kamera. Kalau boleh tahu sudah bergabung di rental aja ini itu dari kapan? Saya bergabung di Rental Aja sejak 2020. Sejak 2020. Nah, sebelumnya kita pengen tahu nih latar belakang dari Rental Aja ini itu sejarahnya, itu ceritanya bisa terbentuk Rental Aja tuh kayak gimana? Oke, kalau ngomongin soal Rental Aja, sebenarnya yang lahir itu bukan Rental Aja sendiri, tapi kita mulainya dari Popo Kamera namanya tuh. Jadi Popo Kamera ini adalah penyewaan kamera dan juga ya awalnya kamera dulu yang kita starting di 2019 gitu. Sehingga akhirnya singkat cerita kita tuh langkah demi langkah tuh scale up gitu hingga 2023. Sebenarnya awalnya kita tuh pengen horizontal bisnis gitu ya, yang dimana pengen melebarkan sayap yang ada di industri multimedia lah ya gitu. Kayak misal kita pengen coba untuk scale up di bidang live streaming dan yang memang mengembangkan di bidang perkameraan lah gitu yang related sama itu. Tapi kita melihat secara luas kalau ternyata core kita tuh adalah di bisnis rental gitu, yang mana setelah kita tahu kenapa kita nggak bikin unit bisnis yang lain, sehingga setelah itu kita coba melihat opportunity atau peluang kalau semisal di Garut itu belum ada industri rental yang tertata dengan baik gitu. Makanya kita coba bikin industri rental aja yang memang dimana di dalamnya tuh konsepnya semua hal yang memang bisa jadi kebutuhan masyarakat, kita coba untuk ngasih solusi melalui solusi rental ini. Akhirnya di 2022 akhir kita coba untuk buka satu persatu gitu di industri rental ini, sehingga ini sekarang bisa punya banyak kategori rental gitu di dalamnya. Kayak gitu singkatnya. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, kita barusan udah dengar nih gimana terbentuknya Rental Aja, yang pastinya semuanya nggak langsung besar ya. Merintis mulai dari satu barang yang dirental 2, 3 sampai akhirnya bisa sebesar ini. Nah, boleh dilanjutkan oleh rekan-rekan saya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Yang pertama ini kita mau tahu bagaimana perusahaan melihat perubahan industri sejak perkembangan digital semakin pesat. Sekarang tuh perkembangan makin pesat nih. Nah, gimana gitu perusahaan melihat perkembangan sekarang gitu? Oke. Kami melihatnya itu tuh sebagai sesuatu hal yang jadi keuntungan utama lah gitu ya. Karena memang ketika digital era di saat ini dengan cara yang begitu volatile ataupun begitu rumit, banyak hal yang mesti harus kita adaptasi dengan teknologi. Tentunya itu jadi tantangan yang kita hadapi, namun bukan sesuatu hal yang kita harus hindari gitu loh. Nah, makanya dengan adanya berbagai cara untuk kita bisa winning di salah satu channel gitu ya, untuk menjual sebuah produk gitu ya di era sekarang, adalah kita punya banyak opsi gitu dengan berbagai hal. Kalau dulu persaingannya mungkin dengan strategi konvensional itu saingannya cukup ketat dan memang cukup sulit untuk kita masuk secara cepat gitu. Dengan adanya digital industri ini ya, kita bisa lebih banyak eksplorasi lebih dalam lagi gimana caranya supaya kita punya
bisa winning gitu, bisa jadi top of mind masyarakat dengan cara strategi yang kita bangun gitu. Terutama karena memang di sini kebanyakan anak muda, eksplorasinya tuh bisa sangat cepat gitu, karena kita terus beradaptasi dengan teknologi dan market kita tuh kebetulan kebanyakan Gen Z dan juga milenial gitu. Makanya sangat related dengan strategi-strategi yang kita bangun di digital industry ini dengan melalui channeling digital marketing dan juga peningkatan SEO dan lain sebagainya. Akhirnya kita lebih optimal untuk cara marketingnya itu melalui sosial media kayak gitu. Oke, berarti memang ada keuntungan tapi ada juga tantangannya gitu ya. Yes. Nah, lalu apakah perusahaan ini melakukan transportasi kayak misalnya dari dulunya kan tidak menggunakan digital misalnya. Nah, sekarang jadinya justru misalnya itu tuh kekuatan utama gitu. Nah, apakah melakukan transformasi tersebut gitu? Jelas sangat kami lakukan ya. Kalau dulu memang strateginya kita benar-benar hanya sebuah, ya sebenarnya dari dulu kita build Instagram, cuman bukan yang segitu powerful. Kita hanya sebagai display bahwa kita exist di Instagram untuk menyediakan informasi-informasi yang ada. Namun secara strategi marketing dan lain sebagainya itu masih mode to mode, dan secara konvensional kita hanya mendisplaykan sebuah toko aja secara offline gitu loh. Cuman beriring makin sini gitu, melihat tren yang ada di sosial media mau gak mau, dan kita juga harus masuk ke dalamnya gitu, yang mana kita juga menyesuaikan, ternyata cara untuk memarketingan tuh bukan hanya sekedar kita promosi massal gitu tanpa kita mengetahui siapa marketnya dan caranya kayak gimana. Dan dari situlah kita coba untuk masuk ke beberapa channeling yang mana itu jadi cara baru dan memang mengubah cara kita melihat sebuah opportunity gitu, makin luas lagi dan makin tajam lagi data yang disajikan gitu untuk melakukan sebuah marketing di digital era. Nah, terus bagaimana gitu perusahaan mempertahankan loyalitas si konsumen ini gitu di tengah era gempuran media yang saat ini benar-benar semuanya tuh mulai masuk gitu. Oke, kalau misal kita lihat berbagai kompetitor yang ada di dalam industri ini gitu, terutama kompetitor kami, kita melihat di mana celah yang memang belum mereka bangun dan gimana caranya supaya kita maintain customer kita supaya tetap loyal gitu. Nah, salah satunya adalah strateginya di CRM gitu. Kalau dalam bisnis itu CRM itu Customer Relationship Management. Kalau kita lihat di bisnis lain atau kompetitor kita itu mereka kebanyakan hanya mengandalkan sebuah transaksi, dan setelah itu mereka nggak maintain customernya kayak gimana. Nah, itu yang sebenarnya krusial gitu. After sales kita tuh kayak gimana gitu dari sisi pelayanan customer. CRM itu kita coba melayani dengan cara blessing ke channel-channel gitu ya. Pertanyaan terakhir, apa pesan dan saran dari perusahaan untuk generasi muda kayak kita Gen Z itu yang mau memasuki dunia kerja? Yang mau masuk dunia kerja. Iya. Oke, yang pertama untuk Gen Z itu perbanyak portofolio yang memang kalian mau masukin kemana dan disesuaikan dengan potensi yang ada. Itu benar-benar powerful banget. Kebanyakan saya juga kan sebelumnya memang handle HR ya di perusahaan untuk recruiter, berdasarkan kebanyakan Gen Z gitu, tapi mereka terlalu memaksakan semua CV dan juga pengalaman itu dimasukin semua gitu. Tapi biar kelihatan full aja, kelihatan banyak. Kayak misalnya padahal nggak relate gitu. Saya kayak itu memang oke ya buat dia, tapi hal-hal yang nggak relate sama kita, misalnya kayak pernah ikutan apa misalnya yang nggak relate sama kita, sebenarnya itu tuh nggak penting-penting amat buat kita. Nah, makanya lebih di powerfulin misalnya tuh kalau misalnya mau masuk ke perusahaan itu sesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki dan memang yang
kalian masuk gitu ke situ gitu, jangan semuanya dimasukin. Yang kedua, perbagus sosial media ya, karena itu powerful juga. Karena kalau dari saya melihat sosial media itu adalah gimana cara dia bersikap gitu juga gitu kan. Kayak misalnya kita lihat gitu gimana cara dia posting, gimana cara dia bikin caption gitu, gimana cara dia itu tuh menggambarkan dirinya sendiri gitu. Nah, makanya kalau CV itu kelihatan bisa jadi fake gitu. Kalau di sosial media itu kelihatan jujur gitu dari sisi postingannya. Apakah Instagram jadi private atau enggak? Itu cuma menunjukkan kepercayaan diri. Kalau di private itu orang cenderung introvert, cenderung percaya diri. Nah itu dari sisi itu juga kita bisa kelihatan gitu. Followersnya berapa gitu kan? Kalau followersnya tinggi, relasinya tinggi gitu. Nah kayak gitulah. Jadi sarannya perbaiki sosial media. Sosial media jangan private. Gitu. Nah, paling cukup sekian mungkin pertanyaan dari kami nih. Mungkin terakhir ada mungkin kesan atau pesan yang ingin disampaikan gitu untuk para mahasiswa atau remaja di luar sana gitu untuk apa ya? Maksudnya mau berkecimpung di dunia Bisnis seperti ini di dunia Oke. di industri seperti ini. Oke. Pesannya sih gini ya, kalau semisal teman-teman pengen main sosial media gitu ya, anak-anak Gen Z kan sama anak-anak remaja mungkin kebanyakan sekarang tuh kegiatannya pasti gak akan lepas di sosial media lah ya gitu. Kalau saya melihatnya adalah ketika kita buka sosial media ataupun buka TikTok misalnya, nanti buka Instagram, yang dilihat itu bukan hanya scroll doang, tapi kalau saya sih biasanya nggak analisis kayak misal karena mungkin DNA-nya saya di marketing mungkin ya, jadi kayak kalau misal melihat konten yang viral gitu, itu tuh otomatis analisis gitu kayak Gimana bisa viral? gimana ini bisa viral, apa yang dia lakukan gitu. Jadi habit-habit kecil kayak gitu tuh kita harus mesti curious gitu ataupun penasaran, ini kenapa dia bisa viral, kenapa dia bisa kayak gini gitu. Jadi cari itu tuh habit-habit yang apa namanya basic tapi mempertajam analisa kita gitu. Nah itu ya kalau misalnya dari sosial media gitu saran saya, jadi bukan hanya scrolling tapi kita juga mesti harus analisa gitu lah kayak gimana. Terus selanjutnya perbanyak juga pengalaman magang misalnya ataupun pengalaman kita apa namanya aktivitas-aktivitas yang memang related sama keahlian yang kita ingin bangun gitu, karena itu mempertajam juga gitu analisis problem dan juga pengalaman-pengalaman yang lebih banyak mengembangkan skill yang akan kita ambil gitu. Jadi itu untuk mahasiswa bangkit sama mempertajam analisa. Terima kasih. Nah, rekan-rekan semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Kita semua sudah mendengarkan materi yang sangat insightful dari awal sampai akhir. Semoga dengan bertambahnya ilmu kita hari ini bisa kita realisasikan, kita manfaatkan, kita gunakan di kemudian hari. Nah, buat teman-teman juga nih ya, buat yang lagi cari barang, boleh banget nih ya dikepoin langsung aja di Instagramnya rental aja. Motor, kamera, laptop, apapun itu semuanya ada, bisa langsung aja di Dan Instagramnya. cuma di Garut, tapi di Bandung juga ada ya kalau Iya, cuma di Garut. Buat harga bisa langsung aja cek Instagramnya ya. Itu mungkin cukup sekian Thank you untuk very much. podcast hari ini. Terima kasih. Sekian rekan-rekan semuanya. Bye. Sampai